Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang bagi seluruh peserta diskusi online mingguan seri ke-126 pada tanggal 21 Juli hari ini seperti biasa jam 15 sampai jam 16. Jadi hari ini kami mengundang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Kita akan membahas mengenali tanda dan gejala serta tata laksana penyakit sifilis di vaskes primer. Dan kita akan dimoderasikan oleh Dr. Linda Astari, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika Fakultas Kedokteran UNER, yang merupakan sekretaris program studi dan ketua Perdoski cabang Surabaya dari SP1 Dermatologi, Venerologi dan Estetika FK UNER. Yang kedua, kami undang juga dua narasumber yang cukup mumpuni di bidangnya dan untuk membahas masalah ini. Yang pertama, Dr. Renata Mayangsari, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika Vins DV, merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi estetika di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Dan yang kedua, Dr. Alfian Arifin Saibo, MCAT Clean, spesialis DVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi estetika Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Bagi seluruh peserta yang ingin menanyakan, dapat memasukkan ke kolom chat atau kolom Q&A, atau kalau bagi yang ingin menanyakan secara live, kami persilakan untuk memberikan fitur raise hand pada saat bertanya. Kami persilakan ke Dokter Linda, Dok, untuk memulai acara kita hari ini, Dokter. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Charles atas perkenalannya. Mohon maaf saya mungkin agak serak-serak ya karena agak flu. Terima kasih Dokter Charles untuk pembukaan dan juga perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali kita di acara webinar Dolan ID seri ke-126 yang pada sore hari ini kita akan berkesempatan untuk membahas tentang infeksi menular seksual, yaitu penyakit sifilis yang akan dibawakan oleh narasumber dari Perdoski cabang Surabaya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Charles selaku host. Mungkin ini kedua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mungkin saya sapa dulu. Yang pertama adalah Dr. Renata Mayangsari, SPDVE, Vins TV. Beliau adalah dokter SPDVE dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Assalamualaikum Dr. Renata. Waalaikumsalam, Dokter Linda. Apa kabar? Ya, sehat ya dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Renata untuk kesediaannya. Jadi mungkin para peserta mungkin sebelumnya untuk narasumbernya awalnya Dokter Indah ya, Dokter Indah Purnamasari, tapi karena mendadak beliau sakit dan tidak bisa menjadi narasumber pada sore hari ini, maka digantikan oleh Dokter Renata Mayangsari, SPDVE Vins TV. Terima kasih Dokter Renata sudah bersedia dan untuk menggantikan ya dok ya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Sama-sama, Kemudian Dokter. narasumber ya terima kasih dok. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Alfian Arifin Saibo, MCAT Clean SPDVE. Selamat sore Dr. Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Linda. Ya, sehat ya Dr. Alfian. Alhamdulillah baik, dokter. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Dr. Alfian sudah bersedia untuk menjadi narasumber ya pada siang sore hari ini. Untuk topik pada sore hari ini yang akan kita bahas adalah mengenali tanda dan gejala serta tata laksana penyakit sifilis di vaskes primer. Jadi mungkin penyakit sifilis ini memang akhir-akhir ini mulai meningkat ya dok untuk angka kejadiannya dan mungkin juga sudah banyak juga dibahas, tapi memang karena penyakit ini manifestasinya bisa menyerupai banyak penyakit dan juga mungkin perjalanan penyakitnya itu juga sangat panjang ya. Jadi mungkin ada tanda-tanda ataupun gejala yang mungkin perlu kita cermati bersama untuk melihat apakah ini betul memang penyakit sifilis dan mungkin di stadium mana penyakit ini saat ditemukan gitu ya, karena itu mungkin juga akan menentukan tata laksana berikutnya. Baik, mungkin pada para peserta saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya kepada Dr. Renata dan Dr. Alfian nanti dapat menuliskan pertanyaan di kolom Q&A atau kolom question and answer. Jadi silahkan ditulis pertanyaannya ditujukan kepada dokter siapa.
Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan nanti menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Baik, untuk pembukaan, mungkin untuk sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, Dr. Renata dan Dr. Alfian, mungkin ada sedikit slide begitu ya dok, presentasi untuk pengantar sebagai prolog sebelum kita diskusi terkait tentang tanda dan gejala sifilis serta tata laksana di vaskes primer. Saya persilahkan mungkin apakah dari Dr. Renata atau Dr. Alfian yang mau share screen dulu. Iya, terima kasih Dokter Linda atas Ya, kesempatannya. silakan Dr. Renata. Iya, Ya. jadi ini saya share screen terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana mengenali sifilis dan gejalanya, kemudian akan diteruskan oleh Dokter Alfian mengenai tata laksana. Begitu ya dok ya? Ya, baik, Ya, silahkan. mohon izin sebentar untuk share screen. Apakah sudah terlihat, dokter? Sudah. Tinggal di slideshow saja ya, dok. Iya. Ya, Nah, baik. slideshow-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siang ini saya dan Dr. Alfian berkesempatan untuk berbagi mengenai sifilis. Saya yakin para sejawat juga sudah banyak dengar tentang sifilis ini karena seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Linda bahwa saat ini angka kejadian sifilis dan HIV terutama mulai meningkat ya dok ya. Apalagi dengan apa namanya mulai banyaknya kemudian perilaku seksual yang menyimpang sehingga sifilis ini semakin mudah apa namanya ditemukan begitu ya. Jadi, sifilis ini adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini cukup istimewa bila dibandingkan dengan penyakit IMS lainnya. Karena penyakit sifilis ini, nama lainnya adalah the great imitator, jadi melalui berbagai stadium dan juga manifestasi klinis tidak selalu ada di genital. Oleh karena itu, mengapa disebut the great imitator? Karena dapat menyerupai berbagai macam penyakit, baik penyakit kulit maupun sistemik lainnya. Dan apabila tidak ditangani sejak awal, maka semakin lama dan itu dalam waktu sampai dengan 10 tahun dan lebih penyakit ini akan dapat menyerang ke organ lain. Saat ini seperti kita tahu bahwa kasus sifilis dan juga HIV meningkat baik secara global maupun nasional. Jadi memang sifilis dan HIV ini seperti fenomena gunung es begitu ya, yang ketahuan hanya ujungnya saja, tapi sebenarnya banyak sekali penderitanya dan juga di rumah sakit tempat saya bekerja juga hampir setiap bulan bahkan minggu itu selalu ada pasien yang datang dengan sifilis walaupun sebenarnya mereka itu datangnya bukan tahu bahwa dia terkena sifilis tapi karena keluhan lain yang kemudian ternyata terdiagnosa sebagai sifilis begitu ya. Jadi sifilis ini dapat ditularkan bisa melalui hubungan seksual, transplasental maupun kontak langsung dengan lesi primernya. Jadi sifilis ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu stadium dini dan juga stadium lanjut. Di mana stadium dini itu dibagi menjadi sifilis primer, sekunder, dan laten dini, sedangkan sifilis lanjut dibagi lagi menjadi sifilis laten lanjut dan juga tersier. Di sini ada neurosifilis, sifilis kongenital, kemudian juga ada kardiosifilis, serta pada kasus khusus ada sifilis pada kehamilan. Nah, di sini neurosifilis ini bisa termasuk dalam stadium dini maupun lanjut. Jadi tergantung bagaimana bakteri itu. Jadi bila bakteri loadnya besar, kemudian dia menginvasi sistem saraf pusat, maka pada stadium dini pun juga dapat menjadi neurosifilis. Dokter Renata, mohon maaf, ini slide-nya memang belum berganti kah? Kalau di saya kok belum berganti? Oh, sudah. Sekarang sudah yang manifestasi, dokter. Oh, udah ya?
Kok soalnya di Sudah. tampilan saya kok anu ya, nggak berubah ya. Sebentar ya dok ya, mohon izin saya cek ya dok. Mm-mm. Mungkin tadi belum belum terslideshow begitu, Dok, tampilannya. Nah, ini sudah. Oke. Ya, ya, sudah. Tadi itu belum berganti tadi. Ya, Oh ya, mohon maaf dok. iya, iya. Ya, jadi yang slide sebelumnya tadi sudah, ini Yang tadi ini tadi tahapan ada ya. klinisnya tadi itu masih depan-depan apa? Cuman judul sifilis aja tadi itu, belum berubah Oh ya, apa-apa. Iya. ya. Jadi tadi saya menjelaskan tadi mengenai neurosifilis ini, kalau di sini kan neurosifilis saya keluarkan dari stadium lanjut, karena Mm-mm. sebenarnya neurosifilis ini tadi seperti saya jelaskan bisa juga timbul pada stadium dini. Nah, ini mengenai gambaran dari sifilis. Jadi di stadium primer bisa kita temukan di sini apa ada ulkus durum, yaitu ulkus yang sifatnya ini tidak seperti ulkus pada umumnya. Jadi apabila ulkus lainnya mungkin apabila ada ulkus di genital yang lain mungkin sifatnya ulkusnya kotor, ada pusnya atau nyeri begitu ya. Kalau di sifilis ini ulkusnya khas, jadi dasarnya bersih, dasarnya merah, tidak ada ulkus, kemudian juga tidak nyeri dan apa perlu perlu diperhatikan bahwa ulkusnya biasanya soliter. Jadi jumlahnya itu tidak banyak, hanya 1 sampai 2 atau kadang lebih banyak bisa juga timbul pada pasien HIV biasanya. Dan kemudian apa namanya ulkus durum ini juga nanti akan hilang setelah sekitar mungkin 3 sampai 6 minggu dan akan bukan berarti bahwa sisanya sembuh, tetapi akan beralih ke stadium yang selanjutnya yaitu sifilis sekunder. Jadi pasien memang jarang sekali datang pada stadium primer ya dok ya. Eh, apa namanya bisa karena karena sifat ulkusnya tidak nyeri sehingga apalagi pada wanita mungkin karena ulkusnya ada di dalam mungkin vagina jadi semakin tidak menimbulkan keluhan. Jadi kadang pasien juga tidak tahu bahwa dia punya ulkus itu. Tapi kemudian setelah ulkusnya hilang berlanjut ke stadium sekunder, maka gambarannya menjadi lebih bermacam-macam karena eh, apa bakterinya yang tadinya ada di sekitar ulkus ini kemudian sekarang sudah masuk ke sistemik sehingga keluhan di stadium sekunder bisa kita temukan mulai dari kepala sampai kaki. Eh, Seperti ini contohnya alopecia areata. Ini juga salah satu hal yang cukup sering ditemukan oleh pasien yang datang ke rumah sakit atau ke vaskes ya. Jadi dia tidak tahu bahwa sebenarnya alopesianya ini adalah suatu alopecia dari sifilis, tetapi bila kita cermati alopesianya berbeda dengan alopecia areata biasanya. Jadi ini disebut dengan moth eaten alopecia, jadi bentukannya tidak beraturan begitu. Kemudian juga di badan biasanya timbul rash yang biasa kita sebut roseola sifilitica, di mana kemudian timbul bercak merah, kemudian juga berskuama yang bisa kita diagnosis banding dengan psoriasis vulgaris misalnya. Hanya harus dicermati bahwa sifat lesinya ini berbeda. Jadi kalau pada sifilis lesinya biasanya tidak menimbulkan keluhan gatal ataupun bila gatal juga minimal. Dan yang khas adalah timbulnya lesi di telapak tangan dan di telapak kaki. Ini khas pada sifilis sekunder, jadi banyak pasien datang dengan keluhan seperti ini. Nah, kemudian juga di area genital bisa ada bentukan yang disebut dengan kondiloma lata, yaitu seperti lesi basah pada
area genital. Jadi para sejawat sekalian, jangan tertukar antara kondiloma acuminata dengan kondiloma mata ini dari sifilis. Dan kemudian juga di daerah mukosa mulut juga bisa timbul lesi yang kita sebut sebagai snail track ulcer. Jadi bila dilihat di sini lesinya berwarna putih seperti bekas jejak jalannya siput. Begitu ya. Nah, kemudian setelah masuk ke sekunder, maka akan beralih ke stadium laten, di mana di stadium laten ini tidak ada gejala yang kita temukan, tidak ada manifestasi klinis, hanya hasil pemeriksaannya saja yang kemudian reaktif atau biasanya pasien juga datang ke vaskes dengan membawa hasil laborat eh, dengan hasil reaktif atau mungkin ditolak oleh PMI mungkin waktu mau donor darah atau mungkin juga pada TKW yang mau bekerja dan harus melakukan pemeriksaan ini padahal pasien tidak ada keluhan apa-apa begitu. Nah, sifilis ini stadium laten ini juga kita bagi lagi ada laten yang dini dan juga ada laten yang lanjut tergantung dari lamanya. Apabila kurang dari 1 tahun maka kita masukkan ke dalam laten yang dini, tetapi apabila lebih dari 1 tahun maka itu sudah masuk dalam laten lanjut. Dan kemudian dalam rentang waktu yang lebih lama lagi bila tidak diobati maka dapat berlanjut sifilisnya menjadi dalam bentuk tersier atau juga menjadi neurosifilis atau kardiosifilis. Begitu Dr. Linda. Untuk selanjutnya mungkin bisa Dr. Alfian mungkin ya Iya. meneruskan ya. Silakan Dr. Alfian, tadi mungkin sudah dijelaskan ya sedikit gambaran tanda dan gejala dari masing-masing stadium ya dari sifilis ya Dr. Renata. Mungkin berikutnya silakan Dr. Alfian. Baik, dokter. Apakah slide saya sudah terlihat, Ya, dokter? sudah Dr. Baik, dokter. Alfian sudah terlihat. Baik, baik dokter. Melanjutkan dari dokter Renata. Jadi untuk mendiagnosis dari sifilis kita dapat melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu kita dapat lakukan pemeriksaan sederhana dengan mikroskop gelap, atau juga kita juga bisa melakukan pemeriksaan rapid, yaitu kita bisa lakukan tes non treponema, yaitu dengan VDRL atau RPR, atau tes treponema, yaitu TPHA atau FTA-ABS. Biasanya kita gunakan kombinasi tes untuk diagnosis dan untuk follow up dari keberhasilan dari terapi. Pengobatan dari sifilis ini yaitu obat pilihannya tetap di benzatin penisilin G dengan intramuskuler 1 kali 2,4 juta unit untuk sifilis primer, sekunder, ataupun laten yang awal. Sedangkan pada kasus laten lanjut atau tersier, kita lakukan penyuntikan benzatin penisilin ini dalam 3 kali setiap minggunya. Kemudian alternatif apabila pasien tersebut alergi dengan penisilin bisa diberikan obat seperti tetrasiklin, eritromisin maupun doksisiklin. Walaupun tetap untuk efikasinya tetap yang paling utama yaitu dengan obat benzatin penisilin. Kemudian untuk follow up-nya kita lakukan follow up secara klinis dan serologis pada bulan ke-1, ke-3, ke-6, ke-9, ke-12. Dan untuk tahun kedua biasanya kita lakukan tiap 6 bulan. Kemudian untuk kriteria sembuh dari sifilis yaitu apabila atau keberhasilan terapi kita yaitu apabila titer VDRL atau RPR turun 4 kali lipat dalam waktu 6-12 bulan setelah pengobatan. Kemudian kita juga perlu melakukan screening IMS lainnya karena yang kita ketahui bahwa penyakit IMS itu biasanya bisa juga kombinasi. Jadi biasanya sifilis kemudian juga terkena HIV juga itu sangat banyak. Ini tabel terkait hubungan antara level antibodi dengan waktu. Jadi kita lihat pada 6 minggu di awal itu untuk titer VTABS, VDRL, dan TPHA itu akan meningkat tajam. Kemudian setelah 1 tahun maka titer ini akan menurun seperti itu. Dan biasanya untuk TPHA juga akan tidak pernah akan sampai nol seperti itu.
Jadi dia positif, walaupun sudah pengobatan pun biasanya untuk TPHA atau treponema test ini dia tidak akan eh, negatif. Apa sih peran sejawat dokter umum? Yaitu yang pertama kita deteksi dini melalui anamnesis dan pemeriksaan, kemudian edukasi pasien dan pasangan, dan misalnya ada kasus seperti neurosifilis, sifilis kongenital, atau pasien-pasien dengan kegagalan terapi dapat dirujuk ke spesialis. Pencegahannya bagaimana? Yaitu kita lakukan edukasi perilaku seks aman, kemudian kita lakukan promosi penggunaan kondom, melakukan screening rutin pada kelompok berisiko tinggi, dan selalu kita lakukan pengobatan pasangan seksual. Berikut referensinya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Alfian. Untuk tambahan ya terkait tentang diagnostik dan tata laksana ya di vaskes primer ya, mungkin kita sudah tadi mendengarkan bersama-sama dan mungkin ini kita masuk ke sesi diskusi ya, Dokter Renata dan Dokter Alfian. Ini mungkin saat ini belum ada pertanyaan, tapi mungkin saya mungkin sedikit bertanya ya Dok ya. Jadi kan memang sifilis ini kesulitannya atau tantangan dalam diagnosisnya itu karena the great imitator tadi ya dok ya, terutama kalau dia mengenai organ di luar genitalia, nah itu pastinya memang kadang sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit yang bukan sifilis begitu ya, mirip-mirip gitu. Nah, terus kemudian yang kedua juga untuk menentukan stadiumnya. Nah, itu kan kadang-kadang mungkin pasien sendiri mungkin tidak menyadari atau mungkin tidak ingat gitu ya kapan mulai mengalami gejala ataupun tanda-tanda dari sifilis ini. Tadi kan Dokter Renata menyampaikan ya dok, jadi kan untuk stadium dini itu terdiri dari stadium apa sifilis primer, sekunder, dan laten dini. Jadi kan tadi untuk sifilis primer itu tanda dan gejalanya berupa ulkus durum. Kalau ketemu ulkus durumnya sih pasti kita dengan mudah ya langsung bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau itu positif dari ulkus itu ternyata ditemukan bakteri Treponema pallidumnya, itu kita sudah dengan mudah gitu ya. Nah, tapi seringnya ulkus durumnya itu mungkin tidak kita temukan pada saat kita memeriksa pasien ya. Tadi disampaikan Dokter Renata akan hilang dalam waktu 3 sampai 6 minggu, tapi bukan berarti sudah sembuh, tetapi masuk ke sifilis yang sekunder ya. Betul ya, Dokter Renata ya. Ya, aduh, mohon maaf ya, saya tadi terlempar. Apakah ini suara saya sudah jelas ya, Dok? Ya, sudah Dokter Iya, Linda. iya, maaf tadi terlempar. Jadi mungkin saya ulangi lagi aja ya dok pertanyaan Iya, saya tadi. Jadi pertanyaan saya tadi kan kalau ulkus durum itu akan bisa dia hilang spontan ya dalam waktu 3 sampai 6 minggu, terus kemudian masuk ke stadium sifilis sekunder. Nah, apakah memungkinkan, apakah semua ulkus durum itu pasti akan hilang atau resolusi spontan, ataukah memungkinkan bahwa ulkus durumnya itu masih ada, tapi juga kemudian masuk ke stadium sifilis sekunder sehingga disertai juga dengan tanda-tanda atau gejala dari sifilis sekunder, Dokter Renata. ya, terima kasih Dokter Linda. Jadi memang kalau pada kasus umumnya memang biasanya berganti ya dari stadium primer kemudian menjadi sekunder. Tetapi memang ada kasus-kasus tertentu terutama pada penderita HIV di mana stadium primer dan sekunder ini dapat terjadi bersamaan. Begitu. Oh Eh, iya se- iya. Ya, Jadi jadi bisa ya dok ya. Jadi ada ulkus durumnya, terus kemudian juga disertai dengan tanda dan gejala sifilis sekunder ya dok ya. ya,
bisa dokter. Itu biasanya pada pasien HIV. Jadi mungkin HIV. kalau ada seperti itu kita harus lakukan juga ya dok pemeriksaan untuk rapid test untuk HIV-nya ya dok ya. Iya, betul. Dan memang penderita HIV juga untuk gambaran sifilis lainnya memang bisa menjadi tidak spesifik ya, Dok ya. Eh, Hmm, Contoh ulkus durumnya itu mungkin bisa tidak soliter. Jadi hmm, gambarannya kadang tidak ya spesifik dok ya, begitu. tidak spesifik atau tidak full blown begitu ya dok Iya, ya, seperti iya, halnya ulkus durum yang pada umumnya ya, yang harusnya ya. iya, betul, Dok. Baik, 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 Dok. Ya, itu kan mungkin mungkin juga perlu menjadi catatan juga ya, Dok, walaupun mungkin nanti ulkus durumnya itu ada atau tidak ada, itu kita mungkin kalau ada tanda-tanda gejala lain yang masuk dalam tanda atau gejala sifilis sekunder, itu kita mungkin perlu ini. Dari tanda dan gejala sifilis sekunder yang ada, itu tanda dan gejala apa yang paling sering ditemukan ya, Dokter Renata? Kalau dari kasus yang saya temuin, eh, hampir semua itu saat sekunder itu munculnya dengan res di badan, yang roseola sifilitika itu, Dok. Jadi karena apa namanya makula eritematusnya ini muncul di hampir seluruh badan kecuali di wajah ya, Dok ya. Mm-mm. Jadi pasien itu biasanya datang dengan keluhan itu. Walaupun sebenarnya resnya ini tidak selalu gatal, tapi ya itu tadi karena mereka melihat apa namanya bercak-bercak merah di hampir seluruh badan sehingga datang periksanya karena itu. Tetapi pada saat ada pasien seperti itu, maka kita harus aware apabila kita melihat ada lesi di telapak tangan dan telapak kakinya. Karena Hmm, di bidang dermatologi kan juga tidak terlalu banyak ya dok ya apa namanya iya. diagnosis untuk lesi yang ada di telapak tangan sama telapak kaki. Jadi apabila kita sudah apa namanya mulai curiga ke arah sana, baru pelan-pelan kita mulai menganamnesa pasien ini terkait bagaimana coitus suspectusnya dan lain-lain. Dan selain yang tadi ada rash di badan, juga yang kedua yang cukup sering ditemui adalah alopecia, dok. Hmm, Jadi karena mereka terganggu ya dengan penampilannya, timbul alopecia itu yang tersering kedua itu yang alopecia. yang alopecia ya dok ya. Iya, Ya, mm-mm. baik, baik. Eh, Mungkin dari dokter Alfian ada yang mau ditambahkan dok, mungkin dari pengalaman, mungkin ada gejala-gejala dari sifilis sekunder yang mungkin juga sering dijumpai begitu dok. Jadi mungkin itu menjadi kewaspadaan juga untuk teman-teman sejawat di vaskes primer begitu ya dok. Ya baik dokter. Jadi untuk pengalaman saya sih hampir sama ya dok ya dengan yang dijumpai dokter Renata. Jadi pasien-pasien sifilis yang datang ke saya biasanya sih karena lesi yang sifilis sekunder, jadi lesi di badan yang dia keluhkan. Jadi ada kayak alopecia, kemudian ada bercak-bercak seperti itu. Sedangkan untuk lesi primernya malah mereka tidak menyadari karena mereka bilang nggak sakit, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa apapun dan dibiarkan aja juga mereka bilang sembuh sendiri seperti itu, dokter. Baik, baik dok. Jadi memang jadi kita mesti waspada ya dok ya kalau misalkan ada rash di badan yang kemudian itu juga disertai rash di telapak tangan dan telapak kaki ya dokter Renata dan dokter Alfian ya terutama mungkin itu kita perlu menginikan juga ya. Nah kemudian mungkin untuk proses anamnesisnya nih dok. Karena kan tidak mudah ya dok ya untuk melakukan anamnesis pada kasus yang kita curigai sebagai infeksi menular seksual. Nah, itu mungkin dari Dokter Renata pendekatannya seperti apa, Dok? Mungkin untuk ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau apa itu kira-kira mungkin dari Dokter Renata mungkin ada apa namanya guidance begitu ya, Dok, untuk teman-teman sejawat juga di vaskes primer kan kadang-kadang kita agak sulit ya mau menanyakan hal yang sifatnya privacy begitu. Iya, Ini betul dari dok. dokter Renata gimana dok mungkin tipsnya mungkin dari selama ini pengalaman ini dok.
Iya, ini kalau dari pengalaman saya pribadi ya dok ya, Iya. jadi pada saat kita menemui pasien yang kita suspek sebagai sifilis, maka kita lihat gesturnya pasien ini dulu. Pasien ini kira-kira nyaman nggak diajak berbicara tentang privacy begitu? Karena kadang pasien yang sebenarnya nggak nyaman, apalagi biasanya kita kan kalau di kamar periksa pasti didampingi oleh perawat ya. Kita akan Iya. lihat ya gesturnya, kalau dia kira-kira ya kadang kan kayak tolak-toleh, ngomongnya bisik-bisik atau gimana, itu kan menunjukkan dia tidak nyaman. Iya. Maka boleh perawatnya kita Kita bilang minta. ya supaya menunggu dulu begitu di luar, baru kemudian pasien kalau kita tanya hal yang pribadi dia akan lebih terbuka. Dan juga kalau saya pada saat kita menanyakan hal yang pribadi, sebaiknya kita juga percaya diri menanyakannya. Jangan sampai kita sebagai dokter mau bertanya itu juga seperti malu-malu begitu Ragu-ragu ya, Dok. gitu ya, Iya, atau malu-malu gitu ya. iya. Mau Jadi apa, kayak agak ewoh pakai ewoh gitu ya, iya, kalau orang belum jadi kayak melihat. mau tanya tapi kok tabu begitu ya. Ya. Itu bisa kalau kalau dari saya sebaiknya tidak terlihat seperti itu, tidak terlihat sungkan untuk bertanya. Jadi menunjukkan bahwa memang kita di sini sebagai profesional bertanya sesuai dengan bidangnya, bukan bertanya karena ingin tahu begitu ya. Kemudian juga apabila pasien ini datang dengan tidak sendirian begitu, maka pasien juga perlu kita tanya apakah tidak apa-apa bila kita bertanya di depan mungkin apakah temannya ataukah pasangannya atau begitu. Apabila memang suami istri, maka kita dapat menghindari khawatirnya nanti timbul pertikaian setelah mereka Nah, iya. pulang Salah dari paham ya dok ya. ya, jadi boleh kita juga dengan berhati-hati kita bilang bahwa Pak atau Bu, boleh saya berbicara dulu berdua dengan Bapak atau Ibu, nanti bergantian begitu. Hmm. Begitu sih, Dok. Iya, iya, baik-baik dokter Renata. Mungkin itu sedikit tips ya dok ya, karena kan memang kadang itu agak-agak ini juga ya, tidak mudah ya pastinya untuk Iya, melakukan sensitif apa ya, Dok. namanya. Iya, sensitif dan ini apalagi kalau datangnya itu sama istrinya atau Iya, mungkin sama betul. pasangannya. Nah, itu yang Iya, betul. agak-agak membahayakan dalam tanda Heeh, kutip ya. iya. Iya, Dan iya, pernah baik. juga kalau boleh sedikit saya bercerita, karena ternyata pada waktu saya pernah ada pasien gitu, mereka datang berdua suami istri. Eh, Pada saat awal-awal itu kan kadang denial atau apa, kan Iya, anamnesanya tidak berjalan dengan baik begitu ya. Tapi kemudian setelah eh, satunya masuk kamar periksa, yang satunya menunggu di luar begitu. Nah, itu baru kemudian eh, salah satu bercerita bagaimana sebenarnya kehidupan seksualnya atau ternyata dia beresiko tinggi bahwa ya dengan banyaknya perilaku menyimpang saat ini bahwa ternyata kadang biarpun suami istri tetapi eh, suaminya LSL begitu itu kan juga cukup banyak iya, ditemui ya dok ya iya. gitu dok. Ya, iya. Iya, iya. Baru ini ya dok ya, mungkin memang apa namanya perlu sedikit triks ya trik dalam tanda baik ya dok ya untuk Iya. kita bisa menggali data yang apa ya kondisi yang sebenarnya begitu ya dok dari Mm-mm. pasien. Ya, kalau dari dokter Avian barangkali mungkin ada tambahan dok terkait untuk kan ini kan kadang kita nih kalau dokter cewek ya dok ya kan dokter cewek tuh lebih sulit pasti ya kalau kita nanyanya ke mungkin pasien yang laki-laki gitu ya. Kalau sesama cewek mungkin lebih ini gitu ya. Tapi kan seringnya tuh kan laki-laki ya mungkin jadi. Nah kalau kalau sesama laki-laki ini lebih mudah nggak dok nih kalau dokter Alfian sebagai dokter laki-laki untuk melakukan anamnesis atau menanyakan ini untuk menggali ini dok. Iya, jadi kalau pengalaman saya dokter, jadi pasien laki-laki yang dengan keluhan seksual itu juga kadang datang itu dengan 1.000 alasan dok. Jadi ketika kita tanya untuk kita menggali terkait penyakit seksualnya itu, mereka Mhm. akan mengalihkan pembicaraan dok. Jadi yang pembicaraan yang habis kencing di pohon lah, kemudian habis pakai celana yang kotor atau habis di tempat Ya, pemandian seperti itu dok. ya, Jadi emang walaupun itu emang susah dok dan beberapa pasien itu juga ketika
ketika kita maksudnya akhirnya dari yang awalnya kita pertanyaannya dengan open question, akhirnya saya tanyanya langsung to the point, Dok. Jadi karena saya jelaskan juga kalau misalnya dia tidak jujur kepada saya juga, saya tidak akan bisa mengobati penyakitnya seperti itu, Iya, karena kita juga butuh dari kejujuran dari pasien itu. Dan saya juga sampaikan, dan eh, apa namanya, untuk gejalanya apabila tidak diobatin dengan tepat, dia akan menimbulkan komplikasinya seperti apa, saya komplikasi. sampaikan supaya pasien itu juga berpikir, waduh, kalau saya nggak jujur nih, saya bisa seperti Nanti nggak ini, sembuh seperti ya, itu. nanti nggak sembuh, nanti malah komplikasi ya dok ya. Jadi kan Iya, jangka panjangnya mungkin lebih berat gitu ya. Jadi ya itu mungkin salah satu triknya ya dok ya. Kita harus menginikan supaya pasien itu bisa menyampaikan hal yang sebenarnya begitu. Baik, terima kasih dokter Alfian untuk triksnya. Nah, kemudian tadi mungkin tadi dokter Renata juga sempat menyampaikan terkait ini ya dok ya TKW yang mau apa ke luar negeri ya dok ya. Itu kan tadi seringkali mereka tuh tidak ada gejala apapun begitu ya dok. Tapi kemudian hasil eh, ininya reaktif ya dok, Iya, pemeriksaan betul. TPHA dan PDRL-nya mungkin ya dok. Nah Iya, itu seperti apa dok? Mungkin kita memberikan, mungkin kalau pasien itu datang di vaskes primer, nah itu biasanya kan mereka pasti minta itu ya untuk apa hasil pemeriksaan itu untuk syarat ya sebagai karena untuk syarat mereka untuk sebagai TKW. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan diagnostik tersebut dan kemudian keluarlah hasilnya ternyata reaktif begitu ya, Dok. Nah, itu kira-kira untuk tata laksana berikutnya itu apakah di vaskes primer itu bisa diberikan tata laksana atau mungkin harus dirujuk ke dokter SPDVE atau ke vaskes lanjut begitu, Dokter Renata, untuk mengatasi hal tersebut. Ya. iya, terima kasih Dokter Linda. Jadi memang sering pasien datang kemudian membawa hasil reaktif begitu ya. Tetapi dengan reaktif itu saja kan kita sebagai klinisi nggak bisa mendiagnosa ini dia kira-kira ada di stadium mana. Maka Mm-mm. biasanya kita perlu pengulangan pemeriksaan. Pengulangan itu Mm-mm. biasanya kita minta titer untuk VDRL dan TPHA atau RPR dan TPHA. Apabila di vaskes primer biasanya ada apa rapid test Rapid ya, untuk Dok ya. untuk treponema itu bisa juga kombinasi dari rapid test dan juga tetap diperiksa RPR karena bagaimanapun untuk menentukan terapi dan stadium selain klinis kita juga perlu tahu kira-kira titernya ini sudah seberapa begitu ya. Nah, kemudian juga setelah tadi misalnya sudah hasil laboratnya sudah jelas, kemudian kita anamnesa juga apakah sebelumnya pernah ada keluhan ataukah sekarang dia sedang dalam periode laten, kemudian apakah sudah ada riwayat terapi sebelumnya, apabila memang sudah, maka kita monitoring lagi. Monitoring itu kita bisa pengulangan apa namanya laboratnya tadi di bulan berikutnya. Jadi biasanya kita kalau monitoring kan seperti tadi Dokter Alfian jelaskan bahwa biasanya 1 bulan setelah injeksi, bulan Ya, ketiga, ke-6, bulan ke-12, ketiga. ya dan bisa sampai 2 tahun apabila eh, pada sifilis yang stadium lanjut ya, karena biasanya penurunan titernya akan butuh waktu lebih dari 1 tahun bila sudah masuk ke stadium lanjut. Kemudian yang juga perlu kita tekankan, kita edukasikan ke pasien bahwa titer ini kan tidak bisa turun secara cepat. Sampai Jadi ya. tadi butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, eh, kadang pada TKW itu permasalahannya adalah eh, dari apa namanya yang mengirimkan mereka untuk bekerja itu kan kadang nggak mau Iya, tahu ya dok ya. heeh, betul, Pokoknya betul. harus non reaktif begitu. Nah itu Mm-mm. bisa kita kasih surat pengantar bahwa dia ini sudah diterapi dan akan begini begini begini. Tetapi apabila memang tetap juga tidak bisa diterima dan tidak bisa berangkat karena masih reaktif, nah itu yang kita perlu edukasikan betul ke pasien supaya pasien itu mengerti bagaimana perjalanan hasil labnya ini nanti bagaimana dan kenapa dia tetap akan reaktif dalam jangka waktu lama.
Itu sih dok yang Mm-mm. perlu kita tekankan Iya, ya dok. iya. Jadi memang sulit ya dok, nggak akan bisa sampai nol atau negatif ya dok ya, kalau memang sudah ini ya dok ya. Sudah pernah positif begitu ya dok ya. Iya betul. Eh, ada beberapa literatur itu saya baca bisa sampai menjadi negatif, tapi memang lama lama sekali waktunya, butuh waktu Sama lama. sekali ya. Tapi ya pernah disebutkan bisa sampai non reaktif begitu. Tapi sampai sekarang Hmm. sih dari pasien-pasien yang saya terapi karena mungkin belum selama itu ya dok, belum sampai selama itu apa namanya monitoringnya. Jadi saya juga belum pernah menemui yang hasilnya menjadi Sampai non benar-benar reaktif. negatif ya, non Ya, reaktif ya. Betul, ya, betul. Oke. Itu tadi kan kalau untuk terapinya, kalau untuk yang primer, sekunder, laten awal itu tadi kan cukup satu kali ya single dose ya 2,4 juta unit. Tadi untuk yang laten lanjut ya, yang mungkin 3 kali ya Dokter iya, Renata ya. Nah iya itu dok. caranya kan tadi kalau laten awal kan mungkin kurang dari setahun nih. Karena misalkan pasien ini nggak apa namanya nggak tahu ya dia ini sudah berapa lamanya gitu tuh bagaimana Dokter Renata? Bisa kita monitoring dari laboratnya tadi dok ya. Hmm. Apa bagaimana titernya, bagaimana VDRL-nya, dan apabila memang mungkin meragukan, kita bisa minta pengulangan mungkin 3 bulan lagi. Nanti kita lihat apakah memang ada penurunan titer atau enggak. Karena harusnya kalau dia memang sudah pernah diterapi, maka angka keberhasilan terapi adalah penurunan 4 kali dari nilainya itu ya. Jadi misal dia bulan ini periksa 1:32, mungkin 6 bulan lagi dia bisa sudah 1:8 begitu misalnya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah pernah diterapi dan terapinya cukup adekuat. Hmm. Tetapi bila ternyata hasil terapinya ini setelah kita monitoring kok seperti TPH-nya mungkin semakin naik gitu ya, atau pokoknya sepertinya terapinya mungkin tidak adekuat, maka ya kita terapi sebagai laten yang lanjut dengan Bisa. cara yang tadi yang seperti Dr. Alfian sudah paparkan bahwa pengulangan 3 kali, jadi tiap minggu kita injeksi, jadi 3 kali Hmm. injeksi benzatin penisilin 2,4 juta unit itu dengan catatan bahwa antar injeksinya itu tidak boleh lebih dari 14 hari. Oke. Jadi mau apa ada rentang waktu yang bisa ditolerir itu tidak lebih dari Iya, 2 minggu ya dok iya ya betul. antar suntikan itu. Kalau misalkan lebih dari itu berarti harus mengulang lagi begitu ya dok. Iya, iya dok. Ya, baik-baik. Jadi nanti mungkin dari situ kita bisa menginikan apakah cukup kita berikan sebagai single dose atau nanti ternyata kalau memang ini kita ini kan untuk sebagai latihan lanjut sehingga perlu kita berikan sebanyak 3 kali ya dok ya. Iya, Ya, baik-baik. Terima kasih Dokter Renata. Ini dari apa kolom Q&A sudah ada pertanyaan dok. Yang pertama dari Dr. Kuncono Puspo Sundoro, mohon izin bertanya, drug of choice-nya apa? Apakah obat penisilin G sekarang masih ada? Di apotek dulu langsung 3 juta IU sekali suntik, sekarang apa? Ya tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Dr. Alfian. Silahkan Dr. Alfian untuk drug of choice-nya. Baik, ya. Jadi untuk saat ini untuk benzatin penisilin masih ada di apotik, di rumah sakit juga masih ada, bahkan di puskesmas juga mungkin masih masih bisa didapatkan melalui dinkes yang kota tersebut, yaitu dengan dosis 2,4 juta sekali suntik. Jadi sekali suntik kita suntikkan 2,4 pada sifilis yang primer, sekunder maupun yang early laten. Tapi pada kasus yang laten yang sudah lead laten kita lakukan 3 kali. Jadi kita ulang tiap 1 minggu dengan dosis yang sama. Kemudian apabila obat penisilin tersebut pasien alergi, bagaimana? Jadi kita dapat berikan doksisiklin 2 kali 100 unit, dua 2 kali 100 miligram 2 kali 100 miligram. miligram, atau juga bisa tetrasiklin kalau pada pasien-pasien yang hamil. Cuman untuk keberhasilan terapinya emang efikasi dari obat tersebut tetap yang paling utama yaitu kita utamakan dengan penicillin. Seperti itu, dokter. Penicillin ya, dok, penicillin ya. Jadi mungkin
untuk Dokter Kencono. Jadi untuk drug of choice-nya yang utama memang masih golongan penisilin ya dok. Jadi nanti masih diberikan dan sekarang sih sudah insya Allah masih tersedia ya dari Dinas Kesehatan ini juga masih ini kan di rumah sakit pemerintah, kemudian di puskesmas juga ada ya. Kemudian eh, dari Dokter Kencono ini berapa morbiditas sifilis apakah masih banyak mungkin punya statistiknya. Mungkin kalau morbiditas atau mungkin mortalitas mungkin yang dimaksud ya. Kalau morbiditasnya kan pastinya gejala atau mungkin kasus secara epidemiologi mungkin ya. Mungkin Dokter Renata ada datanya kah dok untuk morbiditas atau data angka kejadian sifilis dan mungkin atau mortalitasnya atau apa pernah terjadi sampai mortalitas? Mohon maaf dokter, saya nggak ada datanya ya soal kalau statistiknya hanya mungkin apa dirasa meningkat juga dari kunjungan pasien setiap harinya itu, di mana mungkin dulu tahun-tahun dulu sebelumnya itu jarang, kemudian makin ke sini semakin cukup banyak Makin ditemui. banyak ya dok ya. Terutama tuh apa dok? Laki-laki dewasa muda begitu dok atau Iya dok. kebanyakan pasiennya? Iya, jadi memang macam-macam sih dok. Laki-laki, dewasa muda, iya. Kemudian memang beberapa pada pasien LSL atau juga eh, pada pasien perempuan ya juga pernah. Cuman memang eh, lebih seringnya laki memang. Laki Lebih dewasa sering muda ya laki-laki ya. dok ya. Laki dewasa muda. Ya, Dokter Avian barangkali mungkin ada tambahan. Ya, jadi untuk kasusnya emang dari yang saya baca eh, cenderungnya meningkat walaupun pada tahun 2020 itu ada cenderung menurun mungkin karena ada pandemi ya dok ya. Jadi orang sudah pada tidak tidak berpikir ke Tidak sifilis aware karena pada terhadap ya sifilis ya. kemudian udah takut keluar rumah juga. Oke. Kemudian setelah pandemi itu terjadi lonjakan jadi seperti gunung es seperti itu dok. Fenomena gunung es ya dok ya. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin mudah-mudahan Dokter Kencono ini ya cukup ini ya dok. Kemudian ini dari anonimus pertanyaannya, dok jika ada pasien sifilis dengan gejala kencing keluar nanah dan di vaskes primer pemeriksaan rapidnya positif, sedangkan di vaskes adanya cefotaxim atau ceftriaxone, apakah boleh diinjeksi IV dan terapi ulangannya bagaimana? Dan apakah perlu obat oral? Nah ini tapi sifilis tapi untuk gejalanya mungkin Iya. kencing bernanah. Mungkin ini kalau bisa saja memang infeksi menular seksual itu terjadi anu ya bersamaan ya jenisnya kan kadang karena memang satu penyakit infeksi atau infeksi menular seksual itu akan memudahkan terjadinya infeksi menular seksual yang lain begitu ya. Silakan mungkin Dokter Renata bisa menjawab atau menjelaskan mungkin. Iya, terima kasih dok. Jadi kalau rapid test positif tetap perlu kita ikuti dengan pemeriksaan serologis penunjangnya ya dok. Jadi kalau rapid test positif maka mungkin dilakukan pemeriksaan RPR atau VDRL untuk tahu apakah memang betul positif atau false positif. Karena bisa juga kemudian timbul false positif pada beberapa kasus. Nah, untuk terapinya tadi disebutkan adanya ceftriaxone atau Hipotaksim, ya. cefotaxim. Bisa bisa juga diberikan obat penggantinya apabila memang tidak ada benzatin penisilin, diberikan injeksi ceftriaxone 1 kali 1 gram selama 10 sampai 14 hari itu juga bisa. Eh, option option terapi lainnya bisa juga oral, doxycycline. Doxycycline tadi seperti dijelaskan Dr. Alfian, hanya lamanya pemberian doxycycline ini tergantung dari stadiumnya. Apabila mungkin masih di stadium dini, maka diberikan selama 14 hari, tetapi bila apa namanya lanjut, maka kita berikan selama 30 hari. Selain doxycycline juga misalnya pada pasien wanita hamil kan kita tidak bisa memberikan doksi, Ya. maka boleh kita berikan drug of choice yang lainnya seperti erythromycin itu bisa. Ya, ya, baik dok. Jadi tadi kalau rapid testnya positif itu kita
konfirmasi dulu begitu ya dok ya dengan pemeriksaan RPR atau VDRL begitu. Dan mungkin kalau di puskesmas itu sebenarnya yang tersedia RPR ini ya dokter Renata sama VDRL. Maksudnya untuk Iya, TPHA, soalnya kan memang ya, agak susah ya, nggak semua laboratorium iya bisa betul dok. melakukan pemeriksaan. Itu gimana Iya, dokter Renata? setahu saya sih kalau kalau tidak salah di puskesmas itu memang yang mudah ditemui adalah RPR dan Hmm. apa rapid test itu tadi dok. Rapid test itu aja ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cek VDRL dan TPHA itu mungkin di laboratorium eh, yang lain ya dok ya, maksudnya Iya, di luar puskesmas ya. iya, iya, boleh. Dan jangan lupa untuk diminta titernya ya dok ya, angkanya itu. Ya, jadi kan seringnya tuh cuman apa secara ini ya kualitatif saja, tapi tidak ada Iya, titernya ya, tidak ada kuantitatifnya begitu iya ya. betul. Sehingga itu agak menyulitkan untuk monitoring dari hasil terapi, juga untuk progresivitas dari sifilisnya sendiri ya dok ya. Iya. Ya. Baik-baik, terima kasih dokter Renata. Dari dokter Alfian apa ada tambahan dok? Ya, mungkin menambahkan sedikit dok dari yang disampaikan berarti kalau kita lihat untuk gejala kencing nanah ini berarti dia ada gonore. Jadi kalau gonore emang kita bisa lakukan pemberian ceftriaxone single injeksi dengan satu. Kemudian kalau untuk sifilisnya sih kalau misalnya di puskesmas itu ada benzatin, saya sangat apa ya sangat lebih sarankan ke benzatin karena untuk ceftriaxone sendiri tidak tidak sebagus untuk benzatin untuk golongan penisilin pada kasus sifilis dokter. Kemudian apabila vaskesnya atau puskesmasnya emang cuman ada rapid dan tidak mungkin pasien untuk dirujuk, kalau saran saya sih nggak apa-apa diterapi aja walaupun tanpa titer dok. Tapi kalau misalnya ada titer lebih baik supaya kita bisa evaluasi eh, keberhasilan terapinya dok. Progres keberhasilan terapinya ya dok ya, ya ya baik. Jadi memang apa namanya mungkin juga ini ya untuk kayak semacam ya lebih baik kita terapi saja ya dok ya. Kan ini cuman walaupun memang ya tidak ideal begitu ya. Nah ini mungkin lanjutannya nih pertanyaan dokter Kencono, kalau dulu di puskesmas tuh ada program Dinkes sebulan sekali ke lokalisasi terus kemudian disuntik. Nah ini gimana dok? Kalau untuk sekarang nih apakah masih menjadi program begitu ya atau mungkin kan itu kan jadi semacam profilaksis begitu ya. Mungkin ini seperti pedang bermata dua. Jadinya nanti akan membuat pasien itu merasa lebih aman begitu ya untuk dalam tanda kutip ataukah memang mereka terus jadi lebih terlindungi gitu. Mungkin dari Dokter Renata ada komentar tentang hal ini. Iya, jadi kalau tentang profilaksis program dari Dinkes saya kurang kurang tahu ya dok ya. Cuman yang pasti Dinkes saat ini kan sedang menggalakkan program apa SIHA itu ya dok ya untuk Hmm. pelaporan apabila ditemukan kasus sifilis dan HIV, di mana nantinya mereka akan memberikan reagen gratis ke vaskes tersebut dengan harapan apabila ada pasien resiko tinggi atau mungkin penyakit IMS lainnya, kita dapat memberikan pemeriksaan tersebut gratis begitu, Hmm. sehingga dapat lebih apa ya Lebih untuk bisa deteksi dininya ini ya lebih baik ya dok ya. ya ya dok. Karena kan pastinya teman-teman di fase satu ya atau fase primer ini kan jadi garda terdepan ya yang mungkin akan ditemui oleh pasien untuk pertama kalinya dan itu mungkin untuk deteksi dini ini akan lebih baik kalau mungkin di fase primer itu sudah terdeteksi ya dok sehingga bisa Iya, diobatin begitu ya dok. iya. Mm-mm. Iya baik-baik. Kalau dari dokter Alfian mungkin ada komentar dok terkait profilaksis. Ya. Iya, betul. Mungkin kalau untuk saat ini ya dok ya, yang kemajuan zaman saat ini sih, mungkin baiknya ya dipastikan dulu ya dok ya, kalau dia emang sakit, diobatin, tapi kalau misalnya dia tidak sifilis juga eh, tidak disuntikan. Karena apa? Kalau misalnya tidak sifilis disuntikan juga nanti malah bisa kayak seperti reaksi alergi atau yang lainnya juga terkait ini apa namanya, kekebalan antibiotik gitu ya dok ya.
Mungkin seperti itu, Dok. Mungkin kalau zaman dahulu 30 tahun yang lalu mungkin emang untuk pemeriksaannya ya di, sangat terbatas ya, Dok ya. Jadi supaya menurunkan jumlah penyakit sifilis ya cara pemerintah gampangnya ya semuanya disuntik seperti itu. Ya, diberikan profilaksis begitu ya, Dok. Tapi memang hal itu juga perlu dikaji juga ya, Dok, lebih mendalam karena ya itu kalau nggak salah sih mungkin ada penelitian apa ya mungkin tapi saya juga belum pernah dipublikasi cuman mungkin pernah tahu kemarin kalau nggak salah pada saat TIP gitu ya. Jadi memang kalau apa namanya apa sebelum pajanan ya, jadi untuk profilaksis itu ini kadang malah tidak hasilnya malah menyebabkan pasien itu menjadi kayak merasa lebih aman begitu ya. Jadi justru perilaku resiko tingginya itu malah lebih 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 meningkat begitu. Nah, ini mungkin juga perlu menjadi evaluasi ataupun menjadi kajian. Jadi mungkin kita juga mesti kaji betul apakah memang pemberian profilaksis ini cukup baik dan cukup efektif begitu ya, Dok ya, untuk komunitas gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Renata dan Dokter Alfian. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ada apakah perbedaan pemeriksaan PDRL dan TPHA? Ya, mungkin mau dijelaskan siapa Dokter Alfian? Mungkin. Baik. Ya, jadi untuk perbedaan apa sih VDRL dan TPHA? Jadi untuk TPHA itu yaitu dia tes yang spesifik karena sifat antigennya adalah spesifik treponema dan VDRL itu adalah tes yang non spesifik karena beberapa kasus seperti pada ibu hamil itu juga kolesterol itu juga dapat meningkatkan VDRL. Jadi non treponema tes itu VDRL dan treponema tes itu TPHA atau misalnya VDRL atau RPR seperti itu, Dok. Mungkin. Hmm. Mungkin dari Dokter Renata ada yang bisa ditambahkan? Karena kan tadi dibilang untuk diagnostik akan lebih baik untuk pemeriksaannya kombinasi ya, Dok ya. Maksudnya dari non treponemal dan yang treponemal. Mungkin bisa Iya, lebih dijelaskan Dokter iya Renata. betul. Karena kalau yang treponemal pasti lebih spesifik ya dok ya untuk mendeteksi Hmm. treponema. Karena kadang VDRL itu juga bisa positif di kasus-kasus lain. Misalnya apakah dalam kondisi kehamilan, ataukah ada penyakit autoimun atau usia tua, itu juga bisa membuat VDRL positif. Jadi memang sebaiknya antara treponemal dan non treponemal tes ini dua-duanya dilakukan untuk konfirmasi. Karena kalau masih stadium dini, apa namanya sifilis dini, itu VDRL sangat bisa dijadikan acuan. Kira-kira dia ini ada di stadium mana, dilihat juga dari manifestasi klinisnya. Tetapi apabila sudah masuk ke stadium lanjut, sudah mungkin apa namanya mungkin tersier atau sudah berlangsung sifilis itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun gitu misalnya, maka VDRL ini sudah tidak bisa kita jadikan acuan lagi. Jadi seperti tadi kurva yang dijelaskan oleh Dr. Alfian tadi bahwa setelah sekian lama VDRL ini pelan-pelan akan menurun dan bisa juga menjadi non-reaktif sehingga yang menjadi acuan pada stadium lanjut adalah TPHA karena angkanya apa terus terus di atas begitu ya terus tinggi. Ya, stabil gitu ya, Dok ya. Ya, Kalau memang dia dan belum diobatin ya, ya. ya dok. Ya makanya kan mungkin tetap PDRL ini tetap kita periksa begitu ya, Dok, kombinasi antara Ya, non treponemal dan treponemal karena masing-masing pemeriksaan itu mungkin tingkat apa sensitivitas dan spesifisitasnya memang berbeda, tapi itu itu bisa kita jadikan acuan begitu ya, akan saling melengkapi begitu. Makanya iya betul. tidak cukup hanya TPHA saja atau VDRL saja begitu ya, Dok ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Renata dan Dokter Alfian karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 16. Sebelum saya kembalikan ke host, mungkin dari Dokter Alfian dan Dokter Renata ada closing statement begitu Dok terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini mengenai tanda dan gejala sifilis serta tata laksana penyakit sifilis di vaskes primer. Mungkin dari Dokter Alfian dulu, mungkin ada satu closing statement begitu Dok terkait ini. Ya, silahkan Dokter Alfian. Baik.
Untuk teman sejawat yang ada di vaskes primer, jangan khawatir, maksudnya jangan takut untuk menerapi sifilis. Jadi apabila sejawat menemukan kasus dengan curiga sifilis dan ada tes, boleh langsung dilakukan suntik dengan benzatin penisilin 2,4 juta unit sekali suntik, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Alfian. Berikutnya, silahkan, Dokter Renata. Ya, hampir sama juga. Jadi karena sifilis ini sudah semakin banyak ditemui dengan gejala yang tidak spesifik, maka juga apa tolong jangan disepelekan walaupun itu hanya res di badan yang kemudian mungkin tidak menimbulkan keluhan, tetapi tetap sebaiknya di follow up lebih lanjut karena apabila menjadi kronis juga dapat mengancam jiwa. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Renata untuk closing statement-nya. Jadi demikian tadi para peserta webinar Dolan ID Surabaya sudah kita ikuti bersama terkait topik mengenali tanda dan gejala serta tata laksana penyakit sifilis di vaskes primer dari kedua narasumber kita, Dokter Renata Mayangsari dan Dokter Alfian Arifin Saibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk para sejawat sekalian. Terima kasih Dokter Renata dan Dokter Alfian atas sedekah ilmunya pada sore hari ini. Semoga-moga berkah ya Dok, menjadi pahala jariah ini untuk Dokter Renata dan juga Amin. Dokter Terima kasih, Alfian. dokter. Baik, ya, terima kasih Dok. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Dokter Salmon Charles. Silakan Dokter Charles. Terima kasih Dr. Linda sudah memoderasi acara hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Renata dan Dr. Alfian yang sudah memberikan banyak sekali insight mengenai penyakit sifilis bagaimana pelaksanaan di vaskes primer. Bagi seluruh peserta dolan, kami undang kembali minggu depan hari Senin tanggal 28 Juli pukul 15 ke seri 127 di mana kita akan mengundang perhimpunan dokter spesialis patologi klinik dengan topik interpretasi pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis penyakit infeksi. Di mana narasumber kita ada Prof. Dr. Ariati, MS spesialis PK konsultan, dan Dr. Harutono Kahar, spesialis PK konsultan, MQIH. Jadi kami undang kembali pada hari yang sama setiap Senin pukul 15.16. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Linda. Charles, Dokter Renata, Dokter Alfian.